Hidup harus bagaimana kita menentukan positioning. Positioning. Dari 18 tahun kita beroperasional, kita sudah meluluskan itu kurang lebih 600-an alumni, Mas. Alumni S2. S2 Elektronik Oh. Elektro. Hidupmu adalah kamu yang menentukan. Oke. Ya. Apapun di lingkungan kamu, kalau kamu emas tetaplah emas. Insya Allah Indonesia emas 2045 akan berada. Itu tidak panjang lagi. Benar. 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Itu tidak panjang. Ya, 20 tahun lagi disitulah kalian harus membuat suatu strategi. Pada saat nanti 2045 kalian posisi adalah posisi pimpinan-pimpinan di negeri ini. Halo guys, selamat datang kembali di acara Ngobeng Ngobrol Engineering. Oke, ini adalah episode 12 yang akan membahas mengenai dunia teknik elektro di Universitas Mercu Buana guys. Nah, ini adalah ruang diskusi untuk para pemikir teknis dan juga calon pemimpin di masa depan. Nah, terus juga di sini kembali lagi bersama gua di sini sebagai hostnya Satya Wirayuda yang kemarin itu sudah membahas dan membedah secara tuntas mengenai S1 Teknik Elektro di Universitas Mercu Buana. Dan di episode kali ini saya akan membahas dan mengupas juga secara tuntas guys, gimana caranya kita membahas mengenai dunia teknik elektro di jenjang S2. Jadi tidak hanya berhenti di jenjang S1 saja, namun kita akan melanjutkan di jenjang S2, yaitu kita akan berbicara tentang program Magister Teknik Elektro di Universitas Mercu Buana guys. Dan untuk menjawab semua rasa ingin tahu kita, di sini saya nggak sendirian guys. Di sini kita telah kehadiran juga tamu penting atau seorang tokoh penting di dalam dunia teknik elektro Universitas Mercu Buana. Dan juga beliau ini adalah selaku guru besar juga, peneliti dan pembimbing akademik juga guys, yang sudah tak asing lagi di Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Kita sambut beliau ini dengan meriah, yaitu Profesor Dr. Insinyur Setio Budianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Utama, ASEAN Engineer, dan juga Asia Pacific Economic Cooperation Engineer. Tepuk tangan dulu guys buat Prof. Setio. Oke, gimana Prof kabarnya? Alhamdulillah Mas Yuda, alhamdulillah, alamin, sehat, senang ketemu Mas Yuda dan ke teman-teman di sini. Alhamdulillah alamin. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih buat Prof. Setio yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di acara Ngobeng ini. Nah, ini juga saya juga mau memperkenalkan ke kalian semua guys, ke sobat teknikalis Prof. Kalau kita mau menyapa sobat teknikalis. Teknikalis, ya, Mas Yuda. Oke. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu profesor termuda di teknik elektro se-Indonesia guys. Itu betul Prof? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, itu sebuah kebanggaan banget ya Prof, di usia yang muda sekarang ini sudah bisa menjadi guru besar, seorang profesor ya Prof. Alhamdulillah Mas. Ya, kalau kemarin kan kita membahas atau berbincang-bincang dengan seorang kaprodi termuda di Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Nah, kalau sekarang ini adalah profesor termuda di Indonesia. Oke, nah ini Prof, kita langsung saja ke pokok pembahasan kita ya Prof ya. Karena di sini banyak orang yang melihat di luar sana tuh S2 itu mereka tuh berpikir hanya lanjutan gelar semata, semacam formalitas lah. Nah, itu menurut Prof menanggapi hal-hal atau omongan-omongan orang, pendapat-pendapat orang yang berpikir bahwasanya kuliah S2 itu hanya lanjutan gelar buat formalitas saja, itu seperti apa Prof? Dan apa gitu loh urgensinya sehingga bisa mengambil program magister di Teknik Elektro Universitas Mercu Buana ini Prof? Baik, terima kasih Mas Yuda dan teman-teman semuanya. Tadi sebutnya apa? Kawan? Teknikalis. Sobat teknikalis. Ya, sobat teknikalis ya. Senang sekali bertemu di sini dengan saya Prof. Setio ya. Saya biasa dipanggil dengan Prof. Setio. Nah, terkait program di Magister Teknik Elektro di UMB ya. Tepatnya. Di sini kita mempunyai visi keilmuan itu terkait wireless intelligent system, Mas. Wireless intelligent system. Betul. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Mas Yuda, ini bagaimana sekolah S2 ya, studi S2
Itu kelanjutan dari S1. Saya rasa ini adalah suatu tantangan hidup sekarang ini. Tantangan hidup. Kebutuhan. Kebutuhan dari kita semua ya. Karena kita tahu kita sekarang hidup di era teknologi. Ya, kita tidak bisa menafikan bahwa kita harus hidup dengan berdampingan dengan teknologi itu sendiri. Betul. Iya. Nah, di sini dari Fisika Ilmuwan Marketing Teknik Elektro UMB Waste Intelligence System, kita mempunyai suatu profil lulusan di sini sebagai peneliti, sebagai pengajar, konsultan, dan lain-lain ya, tentu saja di situ. Dan itu tidak atau belum dicukupi manakala ditempuh dalam program sarjana. Betul ya. Tentu saja di sini ada, makanya saya sampaikan di sini tadi adalah bagaimana kebutuhan dari dunia itu sekarang ini ya. Sekarang kebutuhan itu sendiri. Jadi di sini di Marketing Elektro sendiri di UMB ini karena kebutuhan itu sendiri, kita bagaimana menempatkan diri. Betul. Jadi yang paling utama itu adalah bagaimana kita dalam hidup ini adalah bagaimana kita menentukan positioning, Mas. Betul, ya, positioning. Jadi kita di sini positioning kita mau ngambil posisi di mana? Jati diri lah. Jati diri lah ya. Kalau zaman sekarang anak-anak muda sebutnya jati diri lah ya. Jati diri ya. Kita di mana? Nah, itu dengan program Marketing Teknik Elektro itu kita spesifik, Mas. Ya, spesifik di situ kita tidak hanya kelanjutan dari S1. Tentu saja di sini kita bisa langsung sharing. Betul. Jadi bagaimana kita untuk sharing antara pendidik, pengajar, dan juga para mahasiswa itu sendiri. Betul. Nah, di sini di Marketing Elektro Mercu Buana itu kita sangat diuntungkan, Mas. Betul ya, sangat diuntungkannya kenapa? Di sini tenaga pengajarnya itu pendidik itu sangat profesional, banget. Profesional sekali ya. Dan juga silaturahmi itu sangat terjaga. Sangat silaturahmi sehingga bisa saling bersinergi. Bersinergi. Tentu saja itu nanti dari sinergi itu kita bisa memberikan suatu kontribusi nyata yang itu tidak atau belum dicapai manakala pendidikan di program sarjana tadi. Betul. Jadi kita adalah bagaimana memberikan kontribusi diri kita, ya, kontribusi kita untuk lebih spesifik adalah dunia pendidikan dan lebih spesifik lagi teknik elektro itu sendiri. Itu, Mas. Ya, jadi itu. Berarti buat orang-orang yang di luar sana masih berpikir seperti itu, kalau bisa mulai dari sekarang tuh rubahlah gitu loh. Cara berpikir mereka ya. Betul. Bahwasanya emang kuliah itu enggak hanya lanjutan gelar dan juga enggak hanya mencari gelar doang, tapi kita juga harus lebih bisa menempatkan jati diri kita. Betul. Kita mau di mana kita mau, dan kita misalkan mau ngambil S2. Itu juga S2 di S2 juga banyak programnya ya, Prof Setio, enggak hanya satu juga. Jadi kita bisa menjadi seorang dosen juga, bisa jadi seorang peneliti juga. Jadi bukan hanya cuman lanjutan gelar semata juga. Nah, juga di Universitas Mercu Buana tenaga pengajarnya juga sangat profesional semua ya, Prof ya. Nah, ini yang menjadi nilai jual yang menarik juga. Ya, nilai tambah ya. Kenapa kita memilih atau menentukan Fisika Ilmuwan Waste Intelligence System? Nah, di Teknik Elektro Mercu Buana lebih spesifik di program S2 itu didukung oleh 3 orang profesor teknik elektro, ya. Dan itu untuk zaman sekarang saya rasa tidak bisa kita pungkiri. Ya. Saya sendiri alhamdulillah beberapa tahun lalu dikukuhkan sebagai profesor teknik elektro, tadi disampaikan oleh Mas Yuda, sebagai profesor teknik elektro termuda saat itu saat dikukuhkan ya, teknik elektro spesifik ya. Itu saya sendiri lebih spesifik ke wireless system. Wireless system, betul. Terus kata-kata intelligence itu di mana intelijennya? Nah, ada satu lagi kolega kami yaitu Prof Andi Ardiansyah, Mas Prof Andi. Sebagai rektor ya yang sebagai sekarang. Rektor ya. Itu Mas Yuda tahu sendiri, beliau adalah pakar di bidang mekatronika, robotika dan lain-lain itu. Nah, itulah intelijennya, Mas. Nah, terus juga ada Prof Mudrik. Prof Mudrik itu lebih ke antena dan propagasi. Nah, saling bersinergi antara 3 profesor dan juga sekarang itu didukung juga kami
tidak hanya secara lokal, tapi juga nasional ataupun juga internasional. Itu. Jadi kami sendiri saat sekarang itu aktif pada asosiasi Forum Pendidikan Teknik Elektro Indonesia. Nah, dan kami sebagai pengurus inti di situ. Betul, sebagai direktur kerjasama dan pada masyarakat. Jadi kita bisa memotret, Mas. Iya, benar. Perkembangan teknik elektro itu seperti apa? Mulai dari ujung barat Indonesia, Aceh, sampai dengan ujung timur Indonesia, Papua. Jadi kita posisinya itu jelas. Kita di mana? Kita di mana di situ ya. Dari situ tidak jarang kami bertiga pun atau juga pengajar yang lain, terutama kami bertiga itu seringkali dipanggil sebagai tenaga pakar di sana sini ya, untuk memberikan masukan-masukan terkait. Betul. Jadi terus juga Prof Andi, Prof Mudrik lebih aktif ke IEEE. Tahu. Lebih ke IEEE beliau berdua senior member IEEE. Nah, jadi tentu saja secara cakupan secara internasional juga sangat luas. Betul. Juga selain daripada kita tidak bisa sendiri, Mas. Benar. Kita tidak bisa sendiri. Secanggih apapun kita tidak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi tadi sehingga terbentuklah suatu prestasi, harmoni dan lain-lain di situ. Nah, baik itu nasional ataupun internasional, positioning kita tuh jelas. Itu, Mas. Nah, terus juga kalau misalkan kita berbicaranya konteks mengenai Universitas Mercu Buana ya, Prof ya. Nah, itu di program Magister Teknik Elektro ini dia itu fokusnya tuh kemana gitu loh. Nah, dan juga apa gitu loh yang menjadikan suatu pembeda betul. sama kampus lain di Universitas Mercu Buana ini, Prof, khususnya di teknik elektronya. Nah, ini yang sangat menarik saya rasa ya. Tadi di awal saya sampaikan, hidup harus bagaimana kita menentukan positioning. Betul. Diuntungkannya kita berada di ibu kota negara. Di Jakarta. Di Jakarta itu sangat diuntungkan. Diuntungkannya adalah setiap kegiatan, setiap aktivitas seperti ke Jakarta menjadi prioritas. Itu yang paling utama. Nah, saya daripada posisi kita yang diuntungkan, kita kolega kita yang cukup luas tadi, ya, dan juga di sini kita kita di Magister Teknik Elektro UMB itu adalah bagaimana pendidikan itu bagaimana untuk bisa memanusiakan manusia. Betul. Benar, jadi benar sekali. Anak-anak mahasiswa S2 lebih spesifik di sini itu kita benar-benar kita kelola, kita posisikan mereka sebagai mahasiswa yang terdidik. Yang sangat terdidik. Jadi setiap proses daripada akademik mereka itu kita pantau dengan detail. Dengan detail, dan saya rasa kami berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa itu 7x24 jam. Tidak ada istilahnya mahasiswa menyampaikan apa kita tidak respon, tidak ada, Mas. Itu yang keunikan juga. Betul. Terus juga selain daripada posisi kita layanan bagaimana melayani mahasiswa, juga di sini kita untuk laboratorium kita cukup andal, Mas. Handal ya. Kita andal. Itu bisa dilihat ada drone, ada beberapa yang contoh di sini ya. Robot segala macam. Nah, di situ jadi kita memang sebagai rujukan keilmuan ya, itu memang layak sebagai rujukan. Gitu, Mas. Jadi itu adalah keunggulan kita, keunggulan daripada Magister Teknik Elektro Mercu Buana itu sendiri. Jadi mahasiswa kita layani dengan benar ya, dengan benar. Terus juga kita pantau. kita ajak diskusi setiap saat. Nah, itu yang benar-benar kita lakukan. Jadi komunikasi itu dua arah antara pendidik, pengajar dan mahasiswa juga dengan kita. Jadi tidak ada istilahnya ada masalah berlarut-larut, kita tidak ada di Magister Teknik Elektro Mercu Buana, Mas. Betul, seperti itu, Mas Yuda. Berarti emang bisa kita lihat lah perbedaannya ya, Prof ya. Insya Allah. Perbedaannya, keunggulannya, terus juga
keperhatiannya lah dari tenaga pengajar atau pendidik lah terhadap mahasiswa itu benar-benar diperhatikan dan didukung ya Prof ya. Iya, Mas. Dan juga masalah laboratoriumnya juga benar-benar sangat-sangat mumpuni lah, kalau misalkan kita punya kemampuan, punya keahlian juga sangat didukung juga ya Prof. Betul. Dan juga difasilitasi juga sama kampus gitu loh. Nah, juga di sini kita berbicara gini Prof, kalau misalkan di riset gitu loh, mengenai riset di S2 Teknik Elektro Universitas Mercu Buana ini, itu seberapa besar penekanan yang diberikan pada publikasi ilmiah gitu Prof. Itu seperti apa Prof? Nah, di sini keunggulan yang paling menekankan kita adalah terkait Tridharma, lebih spesifik pada publikasi. Oke. Nah, program Magister Teknik Elektro Mercu Buana ini bisa dilihat mungkin kalau sekarang yang paling umum adalah bagaimana terkait publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Oke. Nah, bereputasi bisa ditrace pendidik-pendidiknya seperti apa dan bagaimana jumlah berapa jumlah publikasinya, terus berdampak seperti apa. Itu bisa lihat daripada H-index-nya. Nah, di sini paling lazim, paling umum adalah di indexing menggunakan Scopus. Iya. Terus juga di situ semakin tinggi kita memberikan dampak kepada peer, kepada masyarakat, maka semakin tinggi juga H-index daripada masing-masing pendidiknya. Itu juga menular kepada mahasiswanya. Betul. Jadi kalau terkait penelitian nanti insya Allah kita memang memberikan waranti ya terkait publikasi dan lain-lain itu. Publikasi. Betul. Publikasinya juga indeksnya juga Scopus ya Prof. Betul. Itu juga Scopus juga benar-benar bisa menjadi background juga ya Prof, kalau misalkan kita sudah publikasi jurnal dan terindeks juga di Scopus ya Prof. Betul. Ya. Itu juga menjadi. Terus juga nilai Sinta kita besar-besar Mas. Nah, kalau terkait publikasi ada disyaratkan nilai Sinta sekian. Rata-rata pengajar pendidik di Magister Teknik Elektro itu skor Sintanya itu di atas ribuan semua. Ribuan semua. Jadi itu bisa keunggulan juga gitu. Menjadikan suatu keunggulan lah. Itu tentu saja adanya timbal balik antara pendidik dan mahasiswanya. Jadi saling menular kepada mahasiswanya gitu Mas. Nah juga kita lihat juga di luar sana juga banyak juga yang berpikir ya Prof. Banyak juga yang berpikir dan pandangan mereka tuh seperti ini. Kita sudah kuliah, terus lolos nih kuliah S2 di Teknik Elektro. Nah, itu banyak orang berpikir pada saat kita sudah lulus kuliah, itu kita tuh bekerja di mana gitu. Nah, dan pada saat bekerja, kita itu bekerja itu sebagai apa gitu, Prof. Nah, itu bisa dijelaskan juga dan juga bisa sehingga orang-orang di luar sana tuh berpikir, oh, berarti kuliah di S2 enggak sia-sia. Emang banyak gitu wawasannya luas, relasinya juga luas di luar sana. Betul. Jadi kita bisa memberikan suatu waranti ya. Ini bukan semata-mata janji tapi memang garansi. Iya. Ya, setelah lulus dari program S2 Teknik Elektro Mercu Buana, di sini kita bisa lihat daripada studi terakhir. Ya, itu hampir 100% lah. Hampir 100% alumni itu bekerja baik dia secara mandiri, wirausaha dan lain-lain, ataupun sebagai peneliti ataupun yang lain, itu mereka mendapatkan posisi-posisi yang memang unggul, yang memang benar-benar posisi mereka itu posisi yang sangat sesuai dengan bidangnya. Terus ya seperti itu. Dan kita tidak sedikit alumni kita yang sudah menempati di di manajemen atas ya, pada multi company dan juga sebagai di direktorat di kementerian itu juga sudah di posisi mereka sudah di posisi atas. Nah, terus juga kalau yang berwirausaha, usaha mereka itu sangat banyak Mas. Jadi memang sesuai dengan bidangnya itu sudah sangat teruji gitu. Karena sampai sekarang kita Teknik Elektro tadi sampai saya lupa menyampaikan di depan, Teknik Elektro Mercu Buana itu
mendapatkan perizinan pendirian itu tahun 2006, Mas. 2006. 2006. Dan mulai melakukan operasional itu 2007. 2007. Artinya sekarang 2025 sudah di 18 tahun ya. Kurang lebih 18 tahun kita sudah Maksud Elektro Buana itu sudah beroperasi. Nah, dari 18 tahun kita beroperasional, kita sudah meluluskan itu kurang lebih 600-an alumni, Mas. Alumni S2 Teknik elektro. Ya, itu angka yang tidak sedikit untuk lulusan teknik ya. Benar. Udah 600-an di situ. Jadi bisa di trace di situ ya. Dari perkembangan yang dulu di tahun 2007 merintis ya sampai dengan sekarang 18 tahun. Magister Teknik Elektro sekarang sudah di posisi angkatan ke-36, Mas. Angkatan ke-36. Betul. Nanti insya Allah di tahun akademik 2025-2026 itu angkatan ke-37. Artinya kita sudah ada 37 angkatan. Dan itu hal yang tidak mudah untuk bertahan seperti itu. Benar. 37 angkatan. Selalu menerima mahasiswa dan tidak hanya diterima, Mas, tapi juga kita mahasiswa itu kita ajak diskusi bersama sehingga sampai dengan lulus ya. Iya, benar. Itu Mas. Nah, juga kita dari tadi berbicara nih Prof mengenai program Magister Teknik di Universitas Mercu Buana ini, teknik elektronika dan juga keunggulannya, pembedaannya. Nah, mungkin sobat teknikalis juga bertanya-tanya juga nih Prof yang lagi nonton di channel Mercu TV ini. Nah, itu kalau misalkan mereka pengen tertarik gitu loh, masuk ikut ke program ini, nah itu apa saja yang menjadi syarat utamanya, Prof? Dan juga pasti orang-orang pasti juga berpikir apakah ada jalur beasiswa. Nah ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa yang ditanyakan ya, yang ditanyakan. Jadi di S2 Teknik Elektro Mercu Buana itu membuka banyak program beasiswa. Setiap angkatan itu selalu ada yang diterima. Ya, saya ada diterima dari beasiswa, bahkan sampai dengan gratis pun banyak. Ya, itu sangat menarik tuh kita bahas. Sampai dengan gratis pun tuh banyak yang diterima. Nah, syarat-syaratnya apa? Di situ kita bisa timbal balik. Tentu saja dari mahasiswa tersebut memberikan kontribusi kepada UMB secara keseluruhan. Jadi kita UMB yang besar itu tidak sendiri-sendiri. Nah, disitulah peran daripada beasiswa yang sangat penting itu sendiri. Nah, beasiswa selain daripada itu ada juga beasiswa yang kita bekerjasama dengan beberapa lembaga yang lain juga ada. Jadi di situ bisa kita sampaikan, bisa nanti teman-teman calon mahasiswa tadi ya, calon mahasiswa itu bisa memanfaatkan hal tersebut gitu. Jadi syaratnya adalah yang paling utama itu adalah yang diperlukan sebagai Magister Teknik Elektro Mercu Buana itu adalah bagaimana minat, bakat dan niat. Nah, dan niat serta tentu saja dengan kemampuannya ya, betul. Karena kalau tidak ada niat untuk menyelesaikan, ya sayang gitu. Betul. Gitu, Mas. Nah ini juga Bro, kalau buat penerimaannya di program magister ini itu apakah hanya teknik elektro atau teknik informatika atau teknik fisika, itu gimana Prof? Apakah hanya teknik elektro saja yang diterima di program S2 di Universitas Mercu Buana ini? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus lagi. Nah, karena kita adalah magister teknik tentu saja teknik elektro lebih spesifik. Tentu saja S1-nya itu adalah teman-teman yang lebih dari bidang eksakta. Eksakta itu sangat luas ya. Ada dari teknik, ilmu komputer, MIPA dan lain-lain itu. Jadi kita welcome. Ya, kita sangat welcome untuk teman-teman yang dari bidang-bidang eksakta tadi untuk bisa studi di Magister Teknik Elektro di situ. Jadi kita tidak menutup hanya misalkan harus S1 dari Teknik Elektro, itu tidak. Dan sangat banyak misalkan
pada saat nanti lulus S2 Teknik Elektronik kan menggunakan gelar Magister Teknik. Magister Teknik. Nah, sangat banyak alumni Magister Teknik Elektronik Mercubuan ini yang sarjana sains, Magister Teknik, SSI, MT. Iya. Terus juga sarjana komputer, Magister Teknik banyak. Tentu saja yang paling banyak sarjana teknik, Magister Teknik. Iya. Nah, di situ jadi sangat luas, kita tidak terbatas hanya teknik elektro saja, tidak. Jadi semua bisa kita akomodasi. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan harus diikuti oleh calon mahasiswa tersebut. Gitu Mas Yuda. Emang. Nah, terus juga ini Prof, kan sedikit keluar di topik lah ya Prof. Nah, ya, silakan. Ini Prof ini adalah salah satu Prof termuda. Ya, bisa dibilang di sekarang ya Prof. Nah, itu bisa dijelaskan nggak Prof? Sedikit lah caranya gitu loh, biar juga menginspirasi para mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi berkuliah S1, S2 maupun S3. Ada seperti apa gitu loh perjalanan Prof sehingga bisa di titik sekarang ini yang kita bisa bilang itu nggak mudah gitu loh Prof, bisa mencapai di titik menjadi seorang guru besar atau bisa disebut seorang profesor, itu seperti apa Prof? Nah, dari pengalaman saya pribadi, saya dari awal karir sampai dengan menjadi profesor memerlukan waktu yang tidak singkat. Benar. 14 tahun. 14 tahun itu tentu saja banyak banyak perjalanan ya. Betul, perjalanan seperti apa. Di situ yang paling utama adalah kita harus istiqomah. Nah, istiqomah, kita harus fokus pada goals kita apa. Goals kita apa ke depan. Nah, disitulah setiap kita membuat satu goals yang akan kita capai, di situ kita akan komit dengan goals yang kita tersebut. Nah, misal tentu saja tidak hanya sebatas sebuah gelar profesor ataupun itu. Dan pada itu juga bisa memberikan kontribusi secara nyata. Mohon maaf ini kalau tadi Mas Yuda sampaikan sedikit menyimpang dari Magister Teknik Elektro, saya juga sedikit menyampaikan latar belakang saya selaku pengelola di Teknik Elektro Magister Teknik sendiri. Saya selain daripada sebagai guru besar Teknik Elektro, saya juga aktif di Lembaga Ketahanan Nasional. Lemhanas. Betul. Di Lemhanas. Saya sudah studi di Lemhanas di 8 tahun lalu, Mas. 8 tahun lalu. Disitulah kolega sangat luas. Tidak hanya akademisi, tidak hanya ASN, tapi juga dari semua matra ada di situ. Jadi intinya adalah selain istiqomah juga jaga-jaga silaturahmi. Karena kita tidak pernah tahu kita dari mana. Datangnya dari mana? Kita nggak pernah tahu. Silaturahmi. Terus selain daripada istiqomah silaturahmi, kita harus selalu berpikir positif. Dengan apapun yang kita jalani. Berpikir positif. Jadi dengan berpikir positif itu tentu saja akan muncullah aura positif kita. Karena dengan kita udah positif itu, maka insya Allah jalan akan terbuka melalui silaturahmi, melalui tentu saja prestasi perlu. Gitu. Jadi kata kunci adalah 3 tadi ya. Adanya adanya pertama adalah yang terakhir itu arti prestasi, silaturahmi sama dan yang konsisten lah ya. Dan konsisten istiqomah tadi. Jadi istiqomah, silaturahmi sama prestasi. Itu harus kita pegang ya, Prof. Kita pegang dan juga karena saya selalu diarahkan oleh orang tua saya, oleh ibu saya, setiap kita mencapai suatu kondisi, suatu prestasi, kita jangan pernah menjadi seorang yang jumawa. Kita harus selalu rendah hati. Itu yang sangat perlu untuk mencapai suatu titik keberhasilan. Dalam hal ini tadi disampaikan oleh Mas Yuda sebagai seorang profesor. Karena pada masyarakat secara luas, apapun yang disampaikan oleh seorang profesor itu akan menjadi rujukan. Benar banget. Akan menjadi rujukan. Jadi harus bisa tetap rendah hati, tetap menjaga sikap kita. Itu Mas. Berarti juga menjadi seorang profesor juga enggak hanya mudah ya Prof, harus kita bisa menjaga sikap, menjaga kepribadian juga ya Prof, karena benar-benar mempengaruhi ya Prof. Betul. Nah itu
Nah, terus gini Prof, sebelum sesi kita ini kita tutup, nah mungkin Prof ada pesan penting atau motivasi lah buat kita kaum-kaum muda yang sekarang ini sehingga biar kita tuh kedepannya tuh bisa menjadi seorang yang seperti Prof juga lah kurang lebihnya, itu bisa disampaikan Prof motivasinya seperti apa, dan juga buat para calon mahasiswa nih, mahasiswa khususnya buat Magister Teknik Elektro yang masih mempertimbangkan gitu mau melanjutkan studinya atau enggak. Nah, itu bisa dikasih kata-kata motivasi lah dari seorang Prof Setio. Baik, terima kasih Mas Yuda. Mungkin ini sedikit sharing saja ya. Iya. Saya bukan untuk mengkutip apapun, minimal saya baca duluan. Hidupmu adalah kamu yang menentukan. Oke. Ya. Apapun di lingkungan kamu, kalau kamu emas tetaplah emas. Tetaplah emas. Ya. Kalau kamu emas tetaplah emas. Oke. Setelah kamu jadi emas, tetaplah di situ kamu bisa membaur dengan, mohon maaf, lumpur dan lain-lain. Oke. Ya, hidupmu adalah kamu yang menentukan. Bila mana kamu emas, kamu adalah tetap emas. Tetap emas. Dan di situ kamu dengan masyarakat kamu harus bisa menjaga sesuatu dengan baik. Oke. Selain daripada itu, kita hidup tidak bisa terlepas dari doa restu dari orang tua. Saya sebagai seorang profesor pun sampai sekarang setiap yang saya lakukan selalu saya mohon izin, mohon doa, mohon restu daripada orang tua saya, ibu saya terutama. Iya, benar. Nah, karena itu yang saya yakini dan sudah saya alami sendiri. Ya, seringkali muncul kekuatan yang kita tidak duga-duga manakala ibu kita sudah ridho. Benar. Sudah ridho, sudah memaafkan kita. Ya, sudah memaafkan kita, dan juga ibu kita sudah tidak ada ganjelan di hati beliau dengan apa yang kita lakukan. Benar. Itu motivasi daripada saya seorang profesor. Terus berikutnya terkait bagaimana untuk bergabung di Magister Teknik Elektro Mercu Buana. Magister Teknik Elektro Mercu Buana ini pilihan yang tepat buat kalian semua, ya, buat teman-teman semua. Kenapa? Di sini kalian adalah menjadi menjadi generasi muda yang benar-benar dimanusiakan. Yang benar-benar dimanusiakan. Karena di tangan kalianlah insya Allah Indonesia Emas 2045 akan berada. Itu tidak panjang lagi. Benar. 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Itu tidak panjang. Ya, 20 tahun lagi disitulah kalian harus membuat suatu strategi. Pada saat nanti 2045 kalian posisi adalah posisi pimpinan-pimpinan di negeri ini. Nah, pilihan daripada Magister Teknik Elektro Mercu Buana kenapa memilih di sini, kita bisa diskusi, ya, kita bisa banyak silaturahmi dengan pendidiknya dan lain-lain, dan juga yang dibahas itu tidak semata-mata sisi akademik, tapi bagaimana sisi humanis. Nah, bagaimana sisi kita bisa bisa menyampaikan apapun kepada pendidik-pendidik yang di sini. Dan juga insya Allah selain daripada kalian dimanusiakan dan juga pendidik di sini, kita selalu komit untuk bisa terus selalu belajar memperbaiki diri terus. Nah, itu yang paling utama adalah continuous improvement daripada masing-masing pendidiknya. Itu yang sampai sekarang kita selalu sampaikan kepada semua pendidik pengajar di Magister Teknik Elektro Mercu Buana. Bapak Ibu sekalian tetap harus mengupdate knowledge Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang kita sampaikan 10 tahun lalu dengan sekarang itu harus update. Tidak mungkin kita sampaikan di 2020 2030 misalkan materi-materi aja kita sampaikan di 2020 kemarin. Itu sudah tidak update lagi gitu. Itu jadi sekali lagi saya sampaikan kepada calon mahasiswa Magister Teknik Elektro Mercu Buana, insya Allah Magister Teknik Elektro Mercu Buana adalah pilihan yang sangat tepat buat kalian semua, ya, untuk studi lanjut di program Pascasarjana S2, ya. Jadi di sini pilihan yang tepat. Ada jalur beasiswa, ada jalur prestasi dan lain-lain. Itu Mas Yuda, terima kasih. Nah, jadi bisa kita
dengarkan tadi apa yang dibilang sama Prof Setio. Yang pertama itu kalau kita mau menjalankan apapun, mau misalkan kita mau pergi ataupun ada kegiatannya, Prof. Yang pertama kita itu harus meminta restu dulu sama orang tua kita, karena sebesar-besarnya doa kita masih tidak ada efeknya dibandingkan doa orang tua ya, Prof. Apalagi doa seorang ibu. Dan juga kalian kalau pengen mengambil jurusan magister di Universitas Mercu Buana ini, itu adalah pilihan yang sangat tepat, apalagi di era yang sekarang ini itu bisa dibilang eranya AI, semua serba AI, semua serba robot, dan itu teknik elektro ada peran yang sangat penting di bagian itu ya, Bro. Insya Allah. Nah, oke. Nah, terus juga terima kasih Profesor Dr. Insinyur Setio Budianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Utama, Asian Engineering, Asia Pacific Economic Cooperation Engineering, atas pemaparannya yang sangat mendalam, yang sangat menginspirasi kita para mahasiswa-mahasiswa muda, dan juga memberi arah baru bagi para calon insinyur dan peneliti di masa depan. Dan juga untuk sobat teknikalis, kalau kalian ingin lebih banyak lagi tahu tentang program magister Teknik Elektro di Universitas Mercu Buana, kalian langsung saja kunjungi website umb.ac.id. Kalau kalian mau mengunjunginya, kalian bisa langsung cek di deskripsi channel ini, dan kalau misalkan bingung nanti ada di tampilan di sini umb.ac.id. Dan juga kalian jangan lupa juga guys subscribe YouTube-nya Mercu TV, dan kalian jangan lupa juga tinggalkan like, kolom, dan subscribe. Oke, saya di sini sebagai host Satya Wirayuda pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.